Fams, bosan setiap hari dengan menu yang itu-itu saja? Cus, disimak di sini ya. Ada berbagai menu sarapan, makan siang, bahkan camilan kita siapkan buat kalian. Buat yang mau cuci mata, juga tenang. Ada banyak tempat wisata yang keren dan pastinya bikin bangga. Karena ternyata Indonesia istimewa. Yuk, kita nikmati keindahan bawah laut alam Bali. Kita jalan-jalan ke dasar laut menggunakan skuter. Kok bisa ya? Bisa dong, karena di Pulau Serangan, tepatnya di Gold Island, ada fasilitas skuter bawah laut nih. Skuter ini sengaja diciptakan bagi kalian yang tidak bisa berenang atau menyelam. Untuk menikmatinya, kalian harus menaiki kapal cepat dari pantai menuju ke lokasi. Walaupun tidak di laut lepas, kedalaman yang ditawarkan untuk berskuter ya mulai dari 5 hingga 9 meter. Pasti seru nih, bikin deg-degan Fams. Sebelum melakukan penyelaman dengan skuter, kalian harus mendengarkan arahan dari instruktur Fams supaya aman. Baru deh, mainkan skuternya. Permainan underwater skuter terbilang sangat aman Fams. Di sini kalian ditemani 2 orang instruktur sekaligus. Untuk komunikasi di dalam laut, kalian bisa memberikan kode tangan kepada instrukturnya. Skuter yang digunakan sudah dirancang khusus dengan helm oksigen dan cadangan oksigen di depannya. Jadi, kalian tetap bisa bernafas seperti biasa. Satu skuter hanya bisa ditumpangi oleh 2 orang saja, Fams. Dan hanya boleh dinaiki oleh mereka yang telah berumur di atas 9 tahun. Wah, seru banget, Fams. Pemandangan bawah airnya mempesona. Aneka jenis ikan dan terumbu karang terlihat jelas. Kita juga bisa berinteraksi dengan ikan loh. Taburkan saja umpan ikan yang sudah diberikan sebelumnya. Wah, ikan-ikannya langsung berebutan. Amazing. Untuk 15 menit berskuter di dalam laut, kalian harus membayar mulai dari 1,2 juta untuk satu skuter bagi 2 orang. Lumayan juga ya tarifnya, tapi nggak kesewa deh. Kapan lagi coba menikmati keindahan bawah air Pulau Bali dengan cara yang mudah. Lanjut, kita ke Kalimantan Timur, Fams. Kita kunjungi destinasi wisata andalan namanya Pulau Derawan. Untuk menuju ke Pulau Derawan, kita dapat menyewa speedboat. Biayanya lumayan juga sih. Per orang dikenakan Rp350.000 untuk 1 kali jalan. Lama perjalanannya sekitar 3 jam. Kepulauan Derawan masuk wilayah Kabupaten Berau. Kecantikannya sudah mendunia, Fams. Ada beberapa wisata bahari yang memiliki beragam daya tarik. Banyak loh wisatawan dalam dan luar negeri yang terpukau dengan pesonanya. Setidaknya ada 4 pulau yang menjadi favorit, mulai dari Pulau Maratua, Derawan, Sangalaki, dan Kakaban, yang menjadi habitat satwa langka seperti penyu hijau dan penuh sisik. Pulau Derawan termasuk yang paling dekat dan lengkap fasilitasnya, Fams. Sesampainya di Pulau Derawan, kita disambut dengan tari daling-daling. Tari daling-daling adalah tarian penyambutan untuk menghormati tamu yang datang. Bikin seneng deh, Fams. Di Pulau Derawan, kita bisa menikmati alam pantai berpasir putih dengan berjalan kaki atau bersepeda. Menginap juga bisa loh, Fams. Buat yang hobi foto, ada beberapa spot foto yang oke banget. Dijamin hasil fotonya keren deh. Oh iya, Fams, meskipun ombak di pantai ini lumayan besar, tapi aman kok untuk berenang selama dalam area perbatasan. Kadang kita juga bisa melihat penyu yang berenang-renang sekitar pantai. Terumbu karangnya pun masih alami loh, dengan aneka jenis ikan yang hilir mudik. Bikin betah. Kalau di Danau Pulau Kakaban sih, wajib berenang bareng ubur-uburnya. Gak terlupakan deh. Sekarang kita icip-icip soto tangkar yang legendaris. Namanya Soto Tangkar Tanah Tinggi. Lokasinya ada di Jalan Tanah Tinggi Barat, Jakarta Pusat. Percaya nggak, Fams? Warung soto tangkar ini sudah ada setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia loh. Meskipun dibilang usianya sudah senja, cita rasa khas soto tangkar ini nggak pernah berubah. Makanya warung ini nggak pernah sepi pembeli tuh. Fams, kata tangkar berarti iga sapi yang diambil dari bahasa Betawi.
Kalau dilihat-lihat sih, soto tangkar mirip dengan soto Betawi. Bedanya bisa kalian lihat dari kuahnya, fams. Soto Betawi berwarna putih pucat, sedangkan soto tangkar berwarna kuning kemerahan. Warna pada kuah soto tangkar jelas karena ada campuran bumbu rempah. Misalnya kunyit, bawang putih, bawang merah, udang kering, dan terasi. Cara masak soto tangkar di sini masih tradisional, fams. Proses memasak dengan kayu bakar ini katanya bisa menciptakan aroma soto tangkar lebih sedap. Menurut sejarahnya, fams, soto tangkar sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu, Belanda yang menggelar pesta biasanya menyajikan hidangan dari daging sapi. Setelah dipotong, orang Belanda hanya mengkonsumsi dagingnya saja. Bagian kepala, jeroan, dan iga sapi diberikan kepada para pekerja. Kemudian daging tak dipakai ini diolah oleh pekerja dengan santan dan bumbu rempah. Dari sinilah lahir kuliner soto tangkar, fams. Oh iya, dulu soto tangkar termasuk dalam kuliner mewah. Jadi soto tangkar nggak bisa disantap setiap hari deh. Itu sih dulu. Sekarang kalian bisa menyantap soto tangkar kapan aja kok. Dalam semangkuk soto tangkar, isiannya boleh dipilih sesuka hati. Boleh pakai daging, iga, atau jeroan sapi. Kalau suka semua boleh kok dicampur. Daging soto tangkar ini sangat empuk loh, fams. Sebabnya daging direbus selama 2 jam. Tidak hanya soto tangkar, di sini juga ada sate sapi, fams. Rasanya enak banget. Tekstur dagingnya empuk dan gampang dikunyah. Rasa dagingnya juga khas karena diberi bumbu sebelum dibakar. Duh, jadi pengen ngunyah terus nih. Wah, gadis Palembang makin kece ya berbalut kain songket. Kekayaan budaya Indonesia emang gak ada matinya deh. Sekaligus jadi kebanggaan kita, fams. Kain songket makin kelihatan mewah dengan motif yang khas. Fams, songket adalah kain yang udah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Songket singkatan dari disongsong dan dikeket. Disongsong adalah teknik proses memasukkan benang ke alat tenun. Sedangkan dikeket adalah teknik pengencangan benang. Bedanya, songket pada zaman itu hanya dipakai oleh keluarga kerajaan. Jadi jelas, nggak semua orang bisa pakai songket. Seiring perkembangan zaman, songket udah mulai disukai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Mungkin termasuk kalian juga kan? Oh iya, fams, songket ciri khas Palembang salah satunya adalah naga besaung. Pola inilah yang dulu hanya boleh dipakai oleh keluarga bangsawan. Selain itu, songket juga memiliki ciri khas warna Palembang, yaitu merah, emas, dan merah marun. Kebetulan lagi di Palembang, kita jalan-jalan yuk ke Kelurahan Tangga Takar. Di sini banyak toko sekaligus tempat pembuatan kain songket, fams. Biasanya, benang kapas dan benang sutra dijadikan bahan baku kain songket. Benang kapas sebelumnya diberi pewarna. Benang kapas kita gulung dengan alat khusus kayak gini, agar benang menjadi lebih lentur dan tidak kusut. Kalau lihat gini, jadi ingat main layangan, fams. Hahaha. Kalau semua benang udah digulung, baru masuk ke proses pembentukan pola. Proses membuat pola disebut juga dengan menyungkit. Dalam pembuatan pola ini terbilang unik dan rumit. Soalnya proses menyungkit hanya mengandalkan lidi dan alat cungkit atau tempat penyimpanan benang. Pada proses penyungkitan butuh ketelitian. Kalau salah dikit bisa gagal dan mulai dari awal lagi. Wah, lumayan rumit juga ya, fams. Kalau udah ada pola, baru deh kita mulai menenun songket. Para penenun songket ini membutuhkan waktu hingga 2-3 bulan untuk menyelesaikan satu lembar kain songket. Lumayan lama juga ya. Keren nih, fams, kain songket ini hanya dikerjakan oleh satu orang yang sama untuk menjaga kualitasnya. Meski dibuatnya lama, harga songket masih ada yang terjangkau kok. Harganya variatif, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Semua juga tergantung bahan, ukuran, serta motif yang dibuat, fams. Kalau udah terlihat motifnya, tandanya kain songket ini siap buat dijual langsung atau dibuat pakaian maupun selendang. Tapi nih, fams, tata kain songket sekarang sudah banyak inovasi. Banyak yang mulai menggabungkan kain songket dengan item fashion lainnya. Salah satunya sepatu dan tas ini. Widih, pastinya unik dan etnik. Kalau nggak percaya, nih langsung lihat aja sendiri. Gimana, kece badai membahana kan, fams? Kain songket yang biasa dipakai untuk acara resmi jadi makin fashionable aja kan, fams? Ternyata kain songket cocok juga ya kalau digabungkan dengan sepatu dan tas. Ide awalnya sih dari banyaknya sisa potongan kain songket yang tidak terpakai.
Biar nggak dibuang begitu saja, akhirnya dicoba dimanfaatkan sisa songket tadi. Kelihatannya sih kayak simpel ya fams, tapi nggak semudah itu Ferguso. Dalam proses pembuatannya pasti ada kendala maupun kesulitan untuk membuat sepatu songket. Pada saat mau menggabungkan polanya, jadi motif kain songket yang sepatu untuk di bagian kanan dan untuk yang motif yang bagian kiri. Terus kemudian lagi kain songket itu sendiri kan banyak serat-serat tiras-tirasnya, sehingga pada saat digunting itu kan habis itu harus dikasih pengeras lagi sebelum kemudian digunting dan dijahit. Kemudian untuk disatuin lagi sama solnya, sama alasnya dan sebagainya, proses pembuatan sepatu seperti biasanya. Sepatu dan tas songket di sini banyak macamnya, fams. Untuk kalian generasi milenial cocok banget kalau pakai sepatu cat songket ini. Gimana, keren dan kece kan, fams? Dipakai buat kegiatan sehari-hari atau ngedate sama gebetan, oke juga kok. Kalau sepatu slop dan sepatu hak songket gini, cocoknya buat keundangan maupun acara resmi. Lebih cocok lagi kalau pakai dompet maupun tas dari songket juga. Jadi dari atas sampai bawah, busananya songket semua. Hihihi, tenang, ada tas ransel buat jalan-jalan juga kok. Untuk harganya nggak semahal yang kalian kira kok. Sepatu cats kayak gini cuma 300.000 sampai 4 juta rupiah. Pokoknya tergantung motif dan kerumitan proses pembuatannya. Walaupun ada yang mahal, harga ini sebanding dengan style fashion yang didapat. Kapan lagi coba bisa bergaya sambil memperkenalkan kerajinan khas Indonesia? Biar semua orang tahu kalau Indonesia kaya akan budaya dan kerajinan khasnya. Kudapan ini gak kalah cantik, fams. Rasanya legit di lidah. Duh, jadi makin sayang deh. Eits, maksudnya kue lapis rainbow ini, fams. Bukan kakak-kakak yang lagi makan. Kue lapis ini adalah kuliner khas Indonesia. Namanya aja kue lapis, fams. Jadi, kue ini berlapis-lapis. Tenang, gak nyampe ratusan kok lapisannya. Hahaha. Biasanya kue lapis ini mempunyai 2-3 warna. Tapi kue lapis ini beraneka warna, fams. Ada merah, biru, putih, ungu, oranye, hijau, dan kuning. Pantesan aja dinamakan kue lapis rainbow, karena kayak pelangi. Kue lapis ini rasanya manis dan unik. Teksturnya lembek dan tidak lengket saat dimakan. Rasa dan keunikan inilah kudapan ini makin digemari oleh masyarakat Indonesia. Kue lapis sebenarnya banyak macamnya. Bahannya juga berbeda-beda. Kalau kue lapis rainbow ini termasuk jenis kue lapis kanji karena terbuat dari tepung kanji. Bahan pelengkapnya gula, santan, tepung terigu, dan pewarna makanan. Pertama, campurkan tepung terigu dan tepung kanji. Jangan lupa ditambah gula, fams. Lalu aduk dengan pengocok telur. Mengaduknya jangan terlalu keras ya, fams, biar adonan tepung gak berceceran. Sambil diaduk, kita kasih santan hangat. Ingat ya, harus santan hangat. Kalau dikasih santan dingin, tepungnya bisa mengendap tuh. Kalau dikasih santan panas, adonan tidak jadi kental tuh. Paling pas emang dikasih santan hangat deh. Jangan lupa dikasih air. Aduk terus deh, fams, biar adonan semakin kental. Tinggal dicampur dengan pewarna makanan deh. Pewarna makanan jangan dikasih terlalu banyak, fams. Secukupnya aja. Lalu aduk hingga adonan berubah warna. Habis itu masukkan adonan ke dalam wadah yang sudah dilapisi kertas minyak. Tujuannya agar kue tidak lengket dan mudah saat dikeluarkan ketika sudah matang. Cara tuang adonan kue lapis nggak boleh asal. Adonan yang dituang harus benar-benar rata. Untuk takarannya cukup 1 sendok sayur atau gelas ukur kayak gini nih. Kalau udah pas, tuang ke loyang deh. Yang nggak kalah penting, proses kukus. Proses kukus ini cukup 5 menit dan harus tepat waktu. Proses kukus yang terlalu lama bisa menyebabkan lapisan kue saling terlepas. Kalau terlalu cepat dikukus, warna kue lapis jadi tumpang tindih dan berantakan. Udah 5 menit nih, fams, tinggal masukkan adonan berikutnya. Caranya hampir sama dengan lapisan pertama. Adonan putih dikasih pewarna makanan, lalu tuang di atas adonan yang pertama deh. Untuk penyesuaian warnanya nggak ada urutan baku, fams. Tergantung selera kalian aja. Yang paling penting warnanya harus selang-seling gitu. Proses kukus ini sangat menguji kesabaran, fams. Untuk 1 lapisan saja butuh waktu 5 menit. Kalau 10 lapisan bisa sekitar 1 jam. Wah, lumayan lama ya. Tapi tenang, fams, kebayar kok sama hasilnya yang cantik dan menarik hati.
Oh iya, untuk memotong kue lapis harus dalam keadaan dingin, agar tidak sulit dipotong dan tidak lengket. Kalau sudah dipotong, hasilnya kelihatan cantik banget. Rasanya manis, pas disantap sebagai cemilan di sore hari. Selamat makan! Wih, cantiknya. Iya, si Teteh mah udah pasti cantik. Tambah cantik lagi pakai perhiasan tuh. Kalian kepo nggak sih perhiasan apa yang dipakainya? Ini namanya wire jewelry alias perhiasan dari kawat. Tapi jangan dikira kawat buat bangunan, fams. Kawat yang dipakai khusus untuk kerajinan dengan berbagai macam ukuran. Biasanya sih dibuat dari tembaga supaya tidak cepat karatan. Dalam pembuatan perhiasan kawat ini memakai teknik wire working, seperti merajut, menganyam, memilin, dan melilit. Kalau paham teknik wire working, pasti bisa membuat kerajinan kawat deh, fams. Teknik merajut ini sama seperti merajut benang dengan bantuan haken. Sedangkan menganyam digunakan untuk menyatukan dua utas kawat yang jaraknya tidak terlalu rapat. Caranya melilitkan kawat, fams. Untuk melilit kawat dibutuhkan tang untuk menjalinnya. Untuk pola sulaman pastinya sangat menentukan keindahan perhiasan. Penggunaan kawat juga boleh dikombinasikan beberapa ukuran, fams. Pokoknya sesuai selera tanpa ada batasan, fams. Pola sulaman kawat sangat menentukan nilai setiap perhiasan yang dibuat. Semakin rumit, maka semakin lama waktu pengerjaannya. Semakin tinggi juga tuh nilai jualnya. Sebagai alternatif untuk menekan harga, maka kerajinan perhiasan kawat dipadukan dengan batuan alam. Tetap terlihat cantik kok, meski diikat dengan kawat dengan teknik lilit sederhana sekalipun. Harga batuan alam ini juga lebih murah dibandingkan dengan permata atau kristal. Pecahan batu tanpa bentuk beraturan bisa dijadikan aksen tambahan untuk perhiasan dari kawat. Lagi-lagi, pola lilitan atau sulaman kawat sangat menentukan keindahannya. Harga batu yang tidak seberapa kalau sudah dipadukan dengan lilitan kawat bisa jadi bernilai jual tinggi, fams. Kalau semua proses pembuatan sudah selesai, terakhir bersihkan kawat supaya semakin mengkilap, fams. Cantik ya, fams? Gak kalah cantik sama kamu. Yang dilukis nggak cuma Bapak aja loh, fams. Ada cookies dan nastar yang juga pengen ikutan dilukis. Pembuatan cookies kayak gini emang memerlukan waktu yang nggak sedikit. Plus dibutuhkan kesabaran ekstra serta ketelitian yang luar biasa berlebih. Ada campuran telur yang berfungsi untuk mengkilapkan kue kering dan gula pasir yang akan memberikan teksturnya. Fams, ada dua tepung yang digunakan. Kalau tepung terigu mengandung gluten yang bersifat kenyal dan elastis. Terus, tepung maizena yang terbuat dari pate jagung berfungsi sebagai pengental dan berperan penting sebagai pelekat pada pengolahan suatu makanan. Tuh, teksturnya jadi bagus banget ya, fams. Cookies karakter kayak gini punya cetakan khusus loh. So, meskipun cookiesnya belum masuk oven dan dihias, bentuknya udah bisa kelihatan kan? Hihihi. Nah, cookies akan dihias menggunakan fondant. Jadi, tunggu nastarnya dingin dulu ya. Hehehe, bener banget. Kan tahu sendiri, kalau fondant berbahan baku utama berupa gula. Kalau suhunya masih panas-panas, fondantnya menjadi cepat leleh dan gak akan bisa dibentuk-bentuk, fams. Nah, ini nih proses yang membutuhkan kesabaran yang gak sedikit. Menghias. Harus punya jiwa seni yang tinggi, fams. Nggak pengen kan kalau cookiesnya nggak ada mirip-miripnya sama karakter aslinya? Hehehe. Kalau kalian cenderung lebih naksir cookies yang barusan dibuat atau yang bulut-bulut macam nastar dengan isian nanas ini, fams? Udah jauh-jauh ke Pulau Banggai, wajib nih nikmati wisata alamnya. Kalian pasti menduga namanya pulau pasti terkenal dengan laut atau pantainya. Enggak kok, fams. Pulau Banggai ternyata juga punya wisata air terjun tuh. Namanya air terjun Salodik. Tapi air terjun Salodik ini bukan air terjun tinggi dengan aliran air yang deras. Air terjun Salodik adalah aliran sungai yang memiliki tingkat. Lihat nih, cantik ya, fams. Air terjun ini jaraknya 20 km dari kota Luwuk. Kalian butuh waktu kurang dari 1 jam perjalanan untuk sampai di tempat wisata alam ini. For your info nih, fams, katanya kawasan ini sudah dibangun sejak zaman Belanda sekitar tahun 1930 hingga 1940-an.
Lokasinya asri banget, Fems, karena rimbunnya pepohonan. Tempat ini juga sangat sejuk karena berada di ketinggian 750 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini masuk dalam cagar alam Salodik, Fems. Tempat ini cocok untuk melepaskan penat dari hiruk-pikuk ibu kota. Airnya juga bening banget deh. Bawaannya jadi pengen nyebur aja deh. Seger banget, Fems. Kalau nggak bisa berenang, tempat wisata ini juga menyewakan ban. Jadi tetap bisa berenang ya. Katanya sih cagar alam ini menjadi tempat tinggal burung endemik Sulawesi. Iya, Fems, Maleo. Bahkan tempat ini juga pernah dilakukan upacara adat Malabot Tumbe alias upacara penyerahan telur pertama kepada kerajaan Banggai. Mantap! Kalian mau ngerasain keindahan alam Banggai? Ditunggu kedatangannya ya. Gimana, Fems? Udah puas menikmati hidangan hari ini? Kalau mau jalan-jalan, sabar dulu ya, Fems. Tunggu sampai situasi pandemi mereda. Tapi yang paling penting, tetap jaga kesehatan ya, agar bisa mengikuti petualangan bareng kita. Tonton terus Ragam Indonesia ya, Fems, karena Indonesia istimewa.